إلى هدينا ولكن تسلل حضرة نبي المصطفى رسول الله وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين والأرشاد والسلين والملائكة المقربين خصوصا شيخنا الأكبر جنيد البغدادي وخصوصا yang santri Maulana Syekh Abdul Halim belum serah membaik kebiran wajib jumpa duratul mulim Al-Fatihah. Mari kita baca suratul Fatihah sekali lagi, kita khususkan untuk Sabit Liko Arobi. Dia lagi ulang tahun hari ini ya, tanggal 30. Iya. Iya tanggal 30 kamu Liko. Lahir tahun berapa? Tahun berapa lahirnya? Bapak lupa. Lahir tahun berapa kamu? 2006. Bener? Oh iya, oke. Di awal bulan November adalah anak barep, di akhir bulan November ialah anak bontot ya. Nggak tahu bontot beneran atau enggak gitu ya. Barangkali ada lagi kan. Nah, udah insyaallah ya, mudah-mudahan Liko ini menjadi generasi-generasi penerus Akmaliyah insyaallah. Dan terutama yang saya selalu berikan kepada Liko itu ialah Bapak tidak mengharapkan kamu menjadi kiai atau ulama besar. Bapak berharap hanya satu, kamu ialah menjadi hamba Allah yang soleh. Kalau hamba Allah yang soleh insya Allah adalah bisa jadi kiai, bisa jadi ulama, bisa jabat. Tapi ulama belum tentu soleh. Ulama belum tentu soleh, ilmuwan belum tentu soleh, tapi hamba Allah yang soleh bisa jadi dokter, bisa apa, jadi apa saja. Artinya bermanfaat untuk masyarakat dan terutama adalah agamanya. Semoga Liko adalah bisa juga mendampingi dan mendampingi kakaknya. Nah, dan semoga juga Liko bisa menjadi generasi-generasi di mana untuk li'i'la kalimatillah ialah menegakkan kalimat Allah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ila hadiniya waliknatusillah. Al-Fatihah. Iya kan wastani tunasatul takim syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa ikhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wa sifati wal asma wa azakahum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'al asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak ruhani aku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insya Allah mudah-mudahan di senja Ahad ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarus Salikin dan kitab Ihya Ulumuddin. Kita masih ada bab yang ke-10 ialah fi dzamil gharar, yaitu pada menjelaskan tentang orang-orang yang terpedaya gitu.
tercelaknya orang-orang yang terpedaya dengan berbagai macam tentang keterpedayaan. Sudah Bapak jelaskan, ini adalah masih panjang lebar, bahkan masih panjang nih uraiannya. Sudah Bapak jelaskan bahwasanya ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu adalah kehidupan yang memperdayakan. Siapapun di antara kalian pasti akan terpedaya oleh kehidupan dunia apabila hanyut larut ya, dalam kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia itu takkan mungkin bisa dinikmati oleh orang-orang yang tidak punya nafsu. Nah, jadi dunia ini akan dinikmati oleh orang-orang yang punya nafsu. Nah, binatang gak punya nafsu, dia gak bisa menikmati dunia. Dia hanya punya nafsunya apa? Hanya nafsu kebinatangannya, yaitu nafsu yang tidak berakal. Sementara manusia diberikan nafsu dan sekaligus akal dan fikir. Itu yang akhirnya bisa menjadikan dunia ini sebagai piranti, alat untuk menuju kepada Allah, sebagai pijakan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus juga sebagai jembatan untuk sampai ke abadian atau kebahagiaan yang abadi kelak di akhirat. Dan insya Allah kita golongan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat. Amin ya robbal alamin. Inilah dunia. Binatang tidak menikmati dunia, dia menikmati pada lokal dirinya. Jadi tidak bisa menikmati dunia dan memola dunia seperti kalian ini. Makhluk manusia, yang dimana makhluk manusia itu diberikan oleh Allah. Satu lagi yang tidak diberikan kepada binatang ialah akal. Nah, dengan nafsu dan akal, kemudian ada di dalamnya ialah iman. Disitulah terjadi sebuah kolaborasi dalam kenikmatan dunia. Akan kemana kenikmatan itu? Apakah kenikmatan dunia itu akan dijadikan sebagai kenikmatan belaka di dunia ini? Atau kenikmatan itu akan disalurkan sebagai rasa syukur kepada Allah? Atau kenikmatan itu dijadikan jembatan, pijakan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tergantung pada kita semua. Nah, namun kebanyakan manusia terpedaya dengan dunia. Nah, inilah persoalannya. Dunia ini bukan berarti harta, sudah Bapak jelaskan. Dunia ini ialah kehidupan yang kita lalui, kehidupan yang kita lakukan, kesibukan dan berbagai macam kesibukan. Itulah dunia. Banyak, makanya anak itu dunia. Ya. Istri dunia, suami juga dunia, pekerjaan itu dunia. Main-main, dunia, pokoknya kesibukan apapun yang kita lakukan itu juga disebut dunia. Nah, bagian dunia disebut ialah harta, pekerjaan, dan berbagai macam, termasuk derajat dan lain sebagainya, status, ya, pangkat, nah, apalagi jabatan, nah, pasangan, itu bahagian daripada dunia. Dunia itu adalah kehidupan yang kita lalui, kehidupan yang kita rasakan, itulah dunia namanya. Makanya banyak orang yang disebut terpedaya dengan dunia. Karena dunia apa? Disebut mata'ul ghurur, kehidupan yang memperdayakan. Perdaya itu boleh disebut tipu muslihat. Jadi bukan orang yang terpedaya itu maksudnya orang yang tertipu. Jadi kalau dunia disebut ghurur, dunia itu adalah yang berubah-ubah, yang berarti memperdayakan, bisa menipu maksudnya. Jadi tipu daya dunia. Malaikat tidak tertipu karena apa? Gak punya nafsu. Itu. Jin tidak tertipu di dunia ini, dia bisa jadi tertipu di dunianya jin. Karena masih diberikan nafsu, itu ya, itu jin. Nah, oleh karenanya, mari kita renungkan baik-baik tentang orang-orang
yang terpedaya dan kita jadikan contoh. Apabila dia terpuruk karena keterpedayaan dengan dunia, maka jadikan contoh bahwa ia tidak boleh kalian ikuti. Tapi kalau ada orang yang bisa memanfaatkan dunia sebagai perjalanan menuju kepada Allah, itu yang bisa kalian petik hikmahnya. Namun di sini sedang menjelaskan orang-orang yang terpedaya, seperti pada pengajian yang lalu ada 4 orang yang terpedaya. Pertama ialah orang-orang yang berilmu secara lahiriah, orang-orang yang ahlul fuqaha disebutnya. Sudah dijelaskan pada pengajian yang lalu. Orang-orang yang ahlul fuqaha siapa sih? Ulama fikih yang terpedaya dengan ilmu fikihnya, yang mudah menyesatkan, mudah dan sukanya berseteru, sukanya berdebat, sukanya mempersoalkan berbagai macam persoalan-persoalan yang sebenarnya itu adalah furu'iyah, yang sebenarnya itu juga pendapat, yang sebenarnya itu juga hasil pencarian, banyak sekali. Tidak sedikit orang yang terpedaya dengan berbagai macam ibadahnya hasil dari pemahaman dan pengertian secara lahiriah fikih. Itu tidak sedikit. Banyak orang yang tidak mau, sebagai contoh ada orang yang tidak mau makmum terhadap siapa? Tidak mau makmum terhadap imam yang bukan dari golongannya. Dianggapnya najis katanya. Aduh, saya pikir najis nih. Ada lagi orang lagi yang tidak mau, jangankan bersentuhan, ya, tempatnya bekas diduduki saudaranya itu langsung dicuci karena najis, disebut ghairul Islam, dia adalah bukan Islam atau lain Islam. Wah, itu ada lagi loh. Kalau kalian pernah ketemu, wah, orang tertentu duduk, habis duduk kalian keluar intip, nanti dicuci itu tempat duduknya. Wah, karena apa? Dianggapnya kalian najis. Wah, berarti kalian lebih najis daripada najis muholadoh. Wah, udah repot lagi kan? Udah macam-macam. Salaman, kalian mau salaman sama dia, gak bakal mau. Kenapa? Karena najis. Nah itu loh, ya. Najis itu bisa jadi itu orang yang terpedaya. Kenapa? Karena hakikatnya semua manusia itu fitrah. Dan semua manusia itu dimuliakan oleh Allah. Seluruh anak cucu Adam. Itu sering Bapak bacakan di awal muqaddimah. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adama. Kan itu. Bapak selalu mengucapkan pada awal setelah salam, Alhamdulillahilladzi karrama bani Adama. Segala puji bagi Allah, itu mengutip ayat. Segala puji bagi Allah yang telah, dia zat yang telah memuliakan seluruh anak cucu Adam. Nah itu memuliakan mulai dari Nabi Adam sampai seluruh anak cucu Adam. Karroma, itu karena alladzi karroma bani Adama. Seluruh anak cucu Adam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dijelaskan. Itu ayat. Kemudian setelah karroma bani Adama, Allah menjelaskan lagi wastofa minhumul ulama. Nah, kemudian diangkat derajatnya dari orang-orang yang dimuliakan ini ialah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu itu ada dua, ada ilmu umum, ada ilmu khusus. Ilmu yang khusus adalah ilmu tentang agama. Ilmu yang umum ialah sains dan selanjutnya yang kaitannya dengan urusan dunia. Ini yang dimaksud minhumul ulama. Jadi bukan sebatas ulama dalam arti ulama kemudian kita memahami hanya ulama yang kiai atau tidak sebatas itu, seluruh orang yang berilmu maksudnya. Itu dimuliakan. Jadi diangkat derajatnya. Coba kalian lihat orang-orang yang berilmu. Orang-orang berilmu dalam hal teknologi, orang-orang yang bisa artinya menciptakan ini, menciptakan itu dan sebagainya. Artinya dia bisa membuat sesuatu terobosan dalam teknologi dan banyak lagi. Dan orang yang berilmu dalam ilmu apa saja, wah itu
diangkat derajatnya. Maksudnya bukan diangkat derajatnya di sisi Allah, artinya diangkat derajatnya dari situasi itu, dari status itu. Asalnya jadi manusia biasa yang sekedar dimuliakan, atau manusia biasa yang disebut juga fi asani taqwim, diangkat lagi derajatnya oleh Allah. Derajatnya oleh Allah diangkat itu bukan berarti dia akan menjadi ahli surga, juga tidak. Artinya diangkat derajatnya di dunia ini. Coba kalian kalau lihat orang yang berilmu, dalam hal ini guru saja, bukan guru agama saja, bukan guru dalam arti ustadz saja, tapi guru-guru dalam arti entah itu guru SD, guru SMP, guru SMA atau dosen dan sebagainya secara umum, itu tentu saja murid-muridnya memuliakan. Siapa lagi mentor sekalipun dimuliakan. Artinya dia dimuliakan, diangkat derajat oleh Allah melalui proses perjalanannya, diangkat di sisinya, bukan di sisi Allah, di sisi mereka diagungkan atau dihormati, bahkan diberikan fasilitas lebih. Itu udah pasti, itu diangkat oleh Allah derajatnya. Kemudian berbeda lagi dengan ulama, diangkat di sisi manusia, juga diangkat di sisi Allah. Nah, itu perbedaannya. Kalau orang ulamanya itu ulama agama, ulamanya di sini yang dikehendaki ialah ahli agama, terutama ialah yang dikehendaki di sini Islam khususnya. Jadi bukan sebatas dimuliakan di sisi manusia, juga diangkat di sisi Allah. Makanya ulama itu adalah titel dari Allah sekaligus dinyatakan di manusia yang tidak akan pernah pensiun. Ada nggak pensiunan ulama? Nggak ada. Ada kan? Pensiunan ustadz nggak ada, nah tuh loh. Nggak ada pensiunan ustadz, nggak ada, nah tuh. Kalau pensiunan guru ngaji bisa jadi gitu kan. Pensiunan guru apa PNS, iya. Nah, tapi pensiunan guru agama dalam arti kiai, ajengan, atau akhirnya menyebutnya mantan kiai, apa kabar? Nggak ada. Kalau mantan lurah ada, ya. Kalau mantan apalagi ada, mantan-mantan itu ada. Tapi kalau mantan kiai, mantan ustaz, nggak ada. Karena apa? Itu anugerah diangkat oleh Allah yang dinyatakan pada manusia, disebut ialah hukum masyarakat. Jadi titel itu langsung diletakkan oleh masyarakat. Siapa yang mewisuda ulama atau ustaz di lingkungan? Nggak ada. Nggak ada di wisuda dulu, oh di wisuda ini jadi tukang insiwur semuanya, atau apa? Tidak di wisuda, tidak di ya udah saya udah di wisuda, dirayakan, ditetapkan, tapi secara otomatis, nah itu loh. Karena apa? Titelnya itu ialah angkatan mengikuti dari akhlak dan mengikuti dari kelakuannya, mengikuti dari status itu sendiri dalam kehidupannya. Makanya itu adalah disebut wastofa minhumul ulama. Nah, sekarang contoh, kemudian semua itu akan mendapatkan titel masing-masing. Iya, nah, semuanya. Kalau orang contohnya itu, kalau yang lain contohnya muntir, nah, atau dia tukang gali tanah, karena dia pekerjaannya di gali tanah itu, tapi ada masa pensiunnya, walaupun itu adalah tidak diwisuda. Karena apa? Karena masih tukang gali tanah di wisuda untuk gali tanah, ya enggak, udah gali tanah, gali kuburan, tapi ada masa pensiunnya tukang gali tanah. Ada masa pensiunnya muntir, ada masa pensiunnya yang supir, atau ada nama-nama masa pensiun. Tapi untuk kiai ulama, ya, khususnya tidak ada mantan ulama, mantan kiai, mantan ajengan, mantan mualim, mantan buya, nggak ada. Yang ada ialah itulah karena ketetapan Allah, wastofa minhumul ulama. Nah itu. Nah, tapi banyak ulama yang terpedaya. Nah, di sini yang belum diurai jauh lagi. Banyak ulama yang terpedaya, ulama ahli ilmu di sini, ulama dalam agama, banyak ulama yang terpedaya. Pertama ialah ulama ahlul fuqaha, ulama fikih
Itu banyak juga terpedaya yang tidak perlu diuraikan panjang lebar. Kenapa terpedaya? Buktinya terpedaya di sini ialah akhirnya banyak muncul faham-faham yang faham itu hanya diyakini, diimani, dan dijalani oleh murid-muridnya yang akhirnya berkembang murid-muridnya itu ke masyarakat, yang masyarakat satunya tidak sepaham, akhirnya terjadi sebuah gesekan, dalam arti gesekan faham. Ekstrimnya akhirnya menyesatkan antara satu dengan yang lainnya, menyalahkan antara satu dengan yang lainnya, itu yang terpedaya. Makanya kalian jangan ikut-ikutan terpedaya dalam hal memahami ilmu. Nah, kalau ilmu secara umum, ilmu sains, ilmu umum, banyak orang yang terpedaya dengan ilmunya. Ada orang yang terpedaya dengan ilmunya apa? Dia tenggelam dalam lautan ilmu, merasa dirinya adalah seorang sarjana ekonomi atau sarjana apa saja, merasa dirinya adalah sudah statusnya, pendidikannya sampai S2 dan sebagainya. Akhirnya dia tetap nganggur. Kenapa? Karena dia bergumul dengan status itu. Dia gengsi untuk melakukan apa saja. Masa saya seorang sarjana harus kerja begitu? Nah, itu udah berantakan. Itu udah pasti. Itu terpedaya dengan dirinya sendiri, malas, banyak. Jadi terpedaya itu bukan berarti dia adalah larut dalam kehidupan dunia. Orang yang terblokir oleh kehidupan dunia itu juga terpedaya. Orang yang berilmu semacam itu. Ada orang yang berilmu terpedaya dengan ilmunya, akhirnya apa? Contohnya ahli teknologi, apalagi ahli IT, ahli software, dan selanjutnya, termasuk ahli hardware dan sebagainya. Dia menggunakan softwarenya untuk apa? Dalam teknologi sekarang software ialah aplikasi-aplikasi yang di medsos digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak layak, seperti menyebar virus di medsos. Virus, kenapa? Virus teknologi, di mana seseorang bisa artinya tidak mampu mengakses karena terkena virus. Handphone kalian kalau terkena virus, apalagi Android, itu mudah banget terkena virus dan tersebar virus-virus itu. Dan kalau kalian terkena virus, bisa jadi handphone itu adalah black, mati, atau kalian tidak bisa mengakses, atau email kalian kosong, atau udah banyak deh hal-hal yang lain tuh banyak. Itu virus-virus tuh. Itu teknologi. Virus itu bisa jadi berkembang dengan yang lain juga. Itu baru virus secara lahiriah dalam teknologi. Ada virus apa? Virus moral. Nah, kan terpedaya lagi. Virus moral kenapa? Karena banyak menonton. Sehari-hari, wah udah. Pokoknya rasanya kalian itu mati gaya kalau nggak ada HP. Itu sekarang loh. Percaya deh. Coba saya berani taruhan kalian bisa hidup nggak kira-kira tanpa HP seminggu? Saya yakin kelimpungan kalian. Aduh, gimana ya udah. Enggak, Pak, saya nggak bisa hidupnya. Kenapa? Karena nggak bisa online sama Akmaliyah. Alibi itu. Nggak bisa online gitu. Iya sih. Itu bener mati gaya. Nggak usah jauh-jauh. Listrik mati saja, internet mati, udah mati gaya, udah langsung bengong aja gitu. Satu sama lainnya, suami, istri, anak saling pandang-pandangan. Giliran hidup, dia sibuk sendiri. Sibuk sendiri dengan HP-nya. Suaminya madep ke taman sambil chattingan yang lain, istrinya madep ke dapur sambil chattingan lagi untuk gosen, gojek, gitu. Go lah pokoknya ya. Kemudian anaknya udah lagi sibuk lagi dengan seafoodnya, gitu. Udah macem-macem. Udah deh, pokoknya selama ada HP di tangan masing-masing, ngobrol lebih sedikit ketimbang dia main HP. Percaya? Duduk deh kalian, hitung duduk kalian bertemu atau sama-sama duduk di satu tempat, kalian pegang HP bareng-bareng, berapa menit kalian ngobrol, berapa jam kalian main HP. Itu sebenarnya sudah terpedaya. Orang duduk begitu plak itu, ya gak usah. Saya itu bukan
bukan ini suka bercandaan dengan anak-anak supaya tidak terpedaya oleh HP. Wah, cucu saya bilang satu duduk di di sofa sana seumpamanya, itu sibuk dengan gadgetnya. Yang satunya lagi di sudut sana lagi, satunya di sudut sana lagi. Udah, saya pikir sepi dong, sepi. Masuk kamar, tiduran. Saya masuk kamar rame ribut. Gitu. Rame ribut. Kenapa? Ini sengaja ingin memperdayakan eyangnya itu loh. Nah, itu. Ribut yang dari dia sepi ribut. Tapi kalau udah dilihat itu udah sibuk masing-masing. Nah, udah begitu emaknya sibuk lagi dengan gosen-gosen goput gitu loh, sibuk lagi dengan ke Sofi belanja benar deh. Istri saya belanja ke Sofi itu sampai puluhan juta loh. Tapi enggak dibeli, cuma dimasukin ke keranjang. Dewi belanja sampai 100 juta. Nah, dicek sama Mary belanja lagi keluarin. Jadi pada ya bagus lah kalau gitu. Jadi melampiaskan kewanitaannya, yang demam belanja, udah kalau gitu belanja di online aja, masukin aja keranjang, udah masukin diemin. Berhayal bahwa itu sudah sampai, udah aja. Itu termasuk terpedaya gitu loh. Jadi kalian kalau hobi belanjanya di online, kumpulin semua tapi jangan check out. Kumpulin aja udah keranjang udah penuh, nanti keluarin lagi gitu, udah nggak apa-apa itu loh. Ya, itu belanja semacam itu. Ya, nah itu juga masuk orang-orang yang ya terpedaya, tapi terpedaya itu adalah membangkitkan atau mengalihkan untuk nggak kebayang dong kalau ke mall, kumpulin keranjang, masukin semua, setelah masukin tinggalin di kasir, kalian pergi, udah. Boleh begitu juga, tapi ngerjain dong ya, ngerjain yang lain, gitu. Kasihan juga kan, nah udah, gitu. Jadi banyak hal-hal yang, jadi ya, banyak orang-orang yang berilmu itu terpedaya, gitu. Kalau kemarin menjelaskan tentang ilmu fikih, ini adalah orang-orang yang terpedaya dengan ilmunya sendiri, pengetahuannya sendiri. Dia punya kepandaian, kepiawaian dia untuk nipu, terpedaya. Untuk nipu orang, untuk ngelecehin orang, untuk merendahkan orang, itu namanya ilmu yang terpedaya. Untuk mengklaim dirinya yang paling pintar, itu terpedaya. Tidak semacam itu. Ada orang yang terpedaya lagi ilmunya, dia mampu ilmunya, dia bisa membuat senjata yang bagus, tapi untuk membunuh orang. Wanita punya keahlian menari, dia untuk mengelabui orang. Akhirnya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, 2 orang yang celaka, laki-laki membuat senjata untuk membunuh, wanita yang suka menari hingga kelihatan ketiaknya. Apalagi bulu ketiaknya udah ubanan. Gitu loh. Maksudnya yang narinya suka ngangkat tangan, kemudian kelihatan ketiaknya dan kelihatan perutnya. Ini berarti yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah belly dance, yaitu tari perut. Nah, itu tradisi Jazirah Arab. Emang tradisi Jazirah Arab itu tarian apa? Yaitu tarian eksotik, yaitu tarian perut. Yang tarian perut apa sih? Perutnya yang nari. Jadi perutnya udah undul-undul gitu aja kali itu. Ya perutnya nari, akhirnya semuanya bergerak. Ya hanya nari gitu aja. Jika kalau saya lihat sih tari perut itu kayak ular kepanasan gitu loh. Jengkal-jengkal. Ya kayak cacing kepanasan apa ulet gitu. Aduh, saya pikir. Ngeliat aja udah empet banget ngeliatnya ya. Tapi kok iya katanya dijadikan ya memang itu sudah tradisi, bahkan sering dijadikan sebagai perlombaan festival dan macam-macam. Itu di Jazirah Arab. Kalau kalian melihat sana itu luar biasa lagi. Tapi yang di sini juga terpedaya. Banyak orang yang terpedaya melihat di sana. Orang-orang ada di video, contohnya di video orang itu nari-nari pas gitu, terus ruangannya melengkung-melengkungkan itu apanya tuh.
Jadi kayak kalau kalian di sini kan lihat yang suka melengkung begitu, setengah lengkungan itu kan masjid. Dianggapnya masjid. Langsung divideoin. Langsung yang ini captionnya sengaja dia bikin, astagfirullahaladzim, ternyata di tempat ibadah ialah lagi pada jingkrak-jingkrak ini segala macam. Padahal itu klub. Ya di sana memang bangunannya ya begitu, bangunan untuk sebuah kemaksiatan itu sama dengan tempat ibadah di kita. Di kita adalah bangunan begitu melengkung-melengkung, kemudian setengah lingkaran, yang kalian lihat masjid lah begitu. Nah, giliran kalian lihat di daerah Timur Tengah, hotel, tempat minum-minuman, tempat bar dan sebagainya, dan tempat maksiat lainnya, itu ya begitu bangunannya. Karena bangunan masjid di kita itu 50 bahkan sampai 70, ada yang 90%, bahkan 100% mengadopsi dari Timur Tengah. Itu contoh-contohnya, kubahnya, lengkung-lengkungnya, itu tadi. Tapi kalau masjid-masjid Wali Songo dulu tidak mengadopsi Timur Tengah. Contohnya Masjid Demak, contohnya dia menyesuaikan dengan budaya setempat. Kemudian itu kalau Wali Songo itu begitu tuh lebih menghargai budaya setempat. Karena apa? Karena tempat ibadah itu bukan berarti harus persis kayak di Mekah. Itu loh. Bukan persis kayak di Timur Tengah, bukan persis di kayak Sumatera, bukan harus begitu. Yang penting tempat ibadah boleh disesuaikan dengan kondisi dan keadaan, situasinya. Maka kalau di Cina, ya model gaya Cina, itu nggak apa-apa banget dan bagus banget sebenarnya semacam itu. Nah, kalau orang yang lebih-lebih ke sana terus kiblat begitu tentang budaya dan sebagainya, itu juga termasuk terpedaya. Akhirnya disinilah terpedayanya, banyak orang yang terpedaya karena terbiasa melihat tempat ibadah di sini begitu, kemudian tempat-tempat di sana kayak tempat ibadah, akhirnya terpedaya. Nah itulah. Banyak orang yang terpedaya juga, seperti contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah juga menyatakan tentang tutup aurat. Itu bukan berarti seperti kayak orang Arab. Yang jelas sah hadisnya sahih dan bisa dipertanggungjawabkan bahwa wanita itu adalah tutup aurat. Semua wanita itu adalah dirinya itu aurat. Maka yang bukan aurat artinya yang boleh dibuka, tidak tutup aurat ialah muka dan menjelaskan kedua telapak tangan. Dengan beliau dengan mengangkat kedua telapak tangan. Ini menjadi kontroversi para ulama. Kedua telapak tangan itu berarti hanya telapak tangannya ini saja. Berarti sininya termasuk aurat. Makanya ada sarung tangan yang nutupin ini saja. Ini persis kayak ular nih. Sininya nggak apa-apa. Ini akhirnya tuh. Padahal yang namanya telapak tangan itu isyarat. Ya berarti telapak tangan ya pergelangan tangan. Ini maksudnya ini ya begini maksudnya. Ini menjadi kontroversi. Nah, boleh orang yang menutup ini ya boleh saja untuk tutup kulit sampai ini. Nah, itu contoh muka ya boleh berarti. Nah, kemudian boleh nggak pakai cadar? Bagus, silahkan. Nah itu loh. Silahkan. Tapi tutup aurat ialah boleh disesuaikan dengan budaya dan modis setempat. Nah, yang penting tidak menyatakan aurat, karena banyak orang yang terpedaya dengan apa? Merasa dirinya menutupi aurat, tetapi justru menyatakan auratnya, karena menyatakan lekuk tubuhnya. Saya mau apa? Mau renang. Pakai renangnya apa? Pakai baju muslimah renang. Baju muslimah renang semacam apa sih? Ternyata ketat juga. Itu bukannya tutup aurat, menyatakan aurat. Jadi malah kayak ini, kayak boneka, dia kecil gitu ininya apa tuh. Kemudian ke bawahnya tetap sama aja. Baju muslimah, baju renang muslimah yang benar ialah mukena. Gitu. Renang pakai mukena deh, tuh udah tuh. Ribet-ribet banget sih. Kalau mau renang ya renang, tapi tempatnya tertutup. Kalau tempat tertutup kalian boleh buka aurat, nggak apa-apa. Nah itu loh. Jadi jangan bikin ribet sendiri. Kalau kalian renang di tempat umum, jangan kalian harap bisa menutup aurat. Walau kalian dengan cara tutup segala macam berapat begini, ya udah kayak apa? Aduh, saya pikir kayak kuntilanak nyelam. Ya nggak bisa. Itu karena mengada itu orang yang terpedaya, seolah-olah adalah merasa tutup aurat. Bukan.
kalian kalau kalian punya kolam renang sendiri, ya, di satu tempat, kalian udah tertutup, jangankan kalian hanya pakai baju renang, telanjang juga nggak apa-apa. Kira-kira kalian merasa nggak sih sering telanjang di kamar mandi? Coba, kebayang nggak kalian bahwa itu adalah buka aurat? Kenapa kalian nggak merasa itu buka aurat? Karena kalian merasa itu adalah privasi dan tertutup. Nah kalau kalian anggaplah kamar mandinya gede gitu loh, 10 meter kali 10 meter kamar mandinya gitu. Wah hebat kan, 10 meter kali. Berarti kan kolam renang. Lah kalian telanjang bulat nggak apa-apa. Kenapa ribet-ribet? Takut kiri kan, takut apa? Tutup aurat itu untuk Allah apa untuk kalian? Ini kan persoalannya. Kalau untuk Allah, di mana saja Allah tahu tentang kalian. Kalau kalian nutup aurat adalah untuk nutupin aja. Tutup aurat itu ialah mengikuti perintah Allah untuk menjaga. Nah, menjaga dan untuk tidak memancing kemaksiatan-kemaksiatan berikutnya, agar ada banyak orang lain yang terselamatkan dari nutup aurat itu. Jadi mengikuti perintah Allah, tapi bukan berarti tutup aurat itu untuk Allah. Kalau tutup aurat untuk Allah, kalian mandi harus tutup aurat, karena Allah pasti lihat. Nah tapi berarti tutup aurat tidak untuk Allah dong. Berarti untuk Allah itu tidak perlu tutup aurat. Enggak begitu. Mengikuti perintah Allah. Jadi nunut manut dengan perintah Allah. Tapi bukan kita nutup aurat untuk Allah, bukan. Kalau untuk Allah kan berarti kita persembahkan terhadap Allah, ya aku harus beraurat. Itu enggak begitu. Nanti ya. Jadi, tapi bukan juga memalingkan dari Allah. Kalau memalingkan dari Allah, contohnya, boleh nggak kalian di kamar sendirian, kan nggak ada siapa-siapa. Ini nggak ada siapa-siapa nih, kamar sendirian. Kalian buka semuanya, udah buka, terus kalian sholat. Boleh nggak? Allahu Akbar gidul-gidul. Bisa nggak? Boleh nggak? Nah, ini supaya kalian tidak terpedaya dengan ilmunya. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena tidak tutup aurat. Karena sholat itu adalah syaratnya tutup aurat. Nah, syarat tutup aurat itu ialah mengikuti perintah Allah di mana saja, kapan saja. Tapi bukan berarti untuk action di hadapan Allah, itu bukan. Itu maksudnya itu begitu. Kalau kalian tutup aurat untuk Allah, nah itu kalian nggak akan bisa buka-bukaan di mana saja, nggak akan itu. Kenapa? Karena memang harus tertutup, karena Allah di mana saja kalian berada, di situ ada Allah dan Allah Maha mengetahui. Jadi jangan terpedaya lagi, ya. Oh banyak lagi, apalagi banyak lagi yang terpedaya. Terpedaya apa? Dengan ilmu-ilmu yang di luar sana. Nah ini adalah terkait dengan ilmu budaya. Kemudian ilmu dan masih banyak lagi. Nah, orang terpedaya lagi dengan ungkapan Islam Nusantara. Itu kok terpedaya itu. Islam, gimana sih yang benar itu Islam Nusantara, boleh nggak sih? Nah inilah ya, yang ngotot merasa Islam itu adalah ya Islam, nggak ada Islam Nusantara. Iya benar. Nah tuh, ini kaitannya dengan mudhofun ilaih sebenarnya. Ya, ada kaitannya dengan wikoyah juga. Artinya tempat dan lain sebagainya. Sebenarnya baik yang mengungkapkan ide Islam Nusantara atau yang menerima, yang menolak tentang Islam Nusantara, itu sama-sama dua-duanya terpedaya. Kenapa sih? Ribet banget sih. Gitu. Yang satu ingin menjadikan dirinya sebagai Islam yang ada di Nusantara, gitu. Yang satunya lagi nggak mau adalah istilah Islam terkotak-kotak, semuanya ribet. Itu memang contoh orang-orang yang terpedaya. Hakikatnya apa sih? Boleh nggak sih menyebut Islam Nusantara? Ya boleh-boleh saja orang pendapat, ya kan? Kemudian boleh nggak saya nggak mau mengaku Islam Nusantara? Ya boleh, itu pendapat lagi. Karena pendapat itu tidak bisa ditolak oleh pendapat lain. Itulah yang disebut ijtihad. Jadi nggak bisa, pikiranku tentang ini itu tidak bisa ditolak oleh pikiran orang lain. Itulah yang disebut al-ijtihadu la yanqusul ijtihad. Jadi pendapat itu tidak bisa diruntuhkan oleh pendapat lain.
Kalau orang-orang dulu tuh menghargai antara satu dengan yang lainnya pendapat itu, makanya pendapatnya si A biarkan ia adalah berjalan dengan sendirinya sesuai dengan kodratnya. Satunya pendapat lagi juga nggak apa-apa. Seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dan imam-imam lainnya, dia mempunyai pendapat masing-masing. Itu dia berdiri masing-masing dan tetap berjalan dengan ilmunya, kitabnya masing-masing sesuai dengan makomnya masing-masing. Seperti Imam Syafi'i menyatakan kodok itu haram, Imam Maliki menyatakan kodok itu halal, kemudian ada yang menyatakan itu antara halal dan ada macam-macam. Itu pendapat. Jadi kalau kalian mengatakan kodok haram, itu pendapat hasil ijtihad dari Imam Syafi'i. Kemudian kalau imam selainnya Malik maupun Hambali, itu adalah kalau ada orang mengatakan kodok itu halal makan. Kemudian akhirnya dibikin masyarakat itu tuh supaya terbentuk opini masyarakatnya macam-macam. Kodok ini kan ada berapa jumlah kodok jenis kodok ada sekitar 75 jenis kodok, semuanya beracun kecuali ada 5 racun lagi, tinggal satu. Daripada capek milih kodok yang beracun dan enggak, lebih baik ayam kan masih ada. Oke. Ini kan opini, dibentuk opini itu, wah udah macam-macam, ya kan macam-macam. Pada dasarnya orang yang makan kodok silahkan aja. Kalau memang kalian meyakini sesuai dengan anutan ijtihad imam lain, bagi Imam Syafi'i ya boleh. Kalian menghargai. Kalau berantem enggak harus, itu orang yang terpedaya lagi karena apa? Dangkal ilmunya. Nah, kalau orang yang dalam ilmunya, dia senyum. Kenapa? Enggak ribet-ribet banget. Memakan kodok silakan. Nah kodoknya beracun, modar ya silakan. Kan selesai. Kenapa sih ribet-ribet banget? Udah biarin aja, yang penting udah kasih tahu. Menurut saya sih, kalau kodok itu bukan masalah itu, mau dimakannya tuh nggak tega. Kenapa sih? Bentuknya gitu loh. Udah bentuknya gitu, apalagi berhadapan, mangapnya lebih gede dia daripada kita. Gitu loh. Aduh macem-macem lah. Bentuknya udah nggak tega. Tapi kalau tega makan aja. Makan aja. Nah, lah kalau makan babi pendapat nggak? Ini bukan pendapat. Kalau babi sudah dinyatakan oleh Allah haram, dagingnya pun haram. Apa yang ada di dalam babi yang menjadi haram. Itu sudah jelas. Ya. Nah kalau anjing, ini persoalan lagi. Wah, persoalan lagi, ramai lagi tuh. Kalau udah berbicara fikih banyak keterpedayaan. Lah anjing kan haram. Dalam hal apa? Menentukan haramnya apa lagi? Ini menentukan haramnya itu dikaitkan dengan kaitan-kaitan binatang buas, binatang yang punya taring untuk membunuh, itu adalah haram. Makanya kucing itu haram karena punya taring. Nah, itu kan. Kemudian burung. Ada burung, semua burung kan halal, tapi ada burung yang haram apa? Yaitu burung Garuda. Gitu. Makanya haram tuh burung Garuda tuh, nggak boleh disembelih, biar untuk jadi logo aja. Kenapa? Burung Garuda kan jenis elang, ya. Yaitu kukunya apa? Kukunya untuk membunuh, mencangkram, itu haram, nggak boleh. Gitu. Itu haram. Nah, manusia haram nggak? Haram karena manusia punya taring, punya kuku, gitu loh. Kukunya untuk nyengkerem gitu loh. Manusia kan ada taringnya, makanya itu ya haram gitu akhirnya. Nah, udah. Kuda walaupun itu gagah begitu, kalian bisa deh. Dia nggak punya kuku membunuh, nggak punya taring juga, makanya halal akhirnya kan. Ini apalagi yang punya taring lagi. Nah termasuk anjing itu ada taringnya. Tuh anjing kan najis muwalado menurut fikih. Terus udah ribet lagi gitu. Kenapa? Karena terbukti ada hadis yang itu sahih bahwasanya pada zaman Rasulullah SAW anjing itu boleh dijadikan alat untuk binatang buruan, binatang pemburu maksudnya. Dijadikan alat pemburu, memburu kelinci, memburu apa saja. Sampai ada sahabat yang tanya, gimana ya Rasulullah kalau binatang itu adalah mati digigit olehnya.
dibawa gitu. Jadi anjing-anjing itu kok memburu, itu kemudian dapat kelinci terus dibawa ke tuannya. Setelah dapat kelinci dibawa tuannya, ternyata kelincinya itu udah mati. Gimana itu? Nah, hukum itu kan persoalan lagi. Akhirnya Rasulullah menjawab, karena Rasul langsung menjawab, itu menjadi langsung bukan pendapat lagi. Pada saat melepaskan anjing, baca Bismillah Allahu Akbar sambil ditepuk pantatnya anjing, lari, Bismillah Allahu Akbar, membawa buruannya. Walaupun mati digigit, halal hukumnya. Nah. Kemudian gimana kalau memanah burung? Pada saat memanah itu, blek, mati burungnya. Blek, langsung mati, nggak langsung dipotong. Ini haram atau halal? Pikir rame lagi. Yaitu akhirnya mengkias, mengikuti yang anjing tadi, panah, Bismillah Allahu Akbar, blek, kena mana saja, mati, halal. Dan gimana kalau hanya nyenggol saja? Rame kalau fikih. Saya kalian tuh. Gimana kalau nyenggol saya tak coba nyenggol kebenarannya ada kelepak gitu akhirnya mati, kelihatan mati pada saat kelepak-kelepaknya. Itu gimana halal atau haram? Rame kan? Kalau kalian saya ajarin fikih, kelenger kalian bisa tuh. Kenapa? Keder sendiri karena Bapak akan mengajarkan secara keseluruhan dari segala arah pastinya. Tidak akan mengajarkan dari satu sisi. Karena kalau dari satu sisi pasti kalian akan terpedaya. Karena apa? Kalian punya pendapat dari satu sisi. Jadi melihat sesuatu itu ada supaya tidak terpedaya, ialah keluar dari situasi itu. Kalau kalian melihat sesuatu itu dari sisi kalian, akan menjadi lokal, pasti terpedaya. Letakkan benda di depan kalian, kalian akan mengatakan itu di depan kalian. Sementara yang di sana akan mengatakan juga di belakangnya. Karena apa? Dia madep ke sana. Nah, kemudian macam-macam, apalagi arah angin. Dia akan mengatakan, saya mengatakan itu benda di timur, sana mengatakan barat, sini mengatakan utara, sini mengatakan selatan. Nggak akan ada yang ketemu. Semuanya akan mengakui sesuai dengan kebenaran, dan itu juga memang benar dari arahnya. Gitu loh. Saya mengatakan benda ini sebelah timur dari arahnya. Saya mengatakan kiblat itu adalah sebelah barat, agak ke barat daya, agak-agak miring ke utara, itu karena saya di Indonesia. Nah, kalau di Eropa tentu saja adalah ke timur, agak ke selatan dikit. Nah, itu kan beda-beda gitu. Jadi, tapi kalau kalimatnya kiblat sama gitu. Itu banyak. Jadi akan terpedaya kalau kita membahas apa saja dengan ilmu yang sekedar yang ada pada diri kita. Maka janganlah kalian jadi orang buta yang menganalisa dan menentukan wujudnya dalam ini atau pribadi wujudnya gajah gitu. Itu yang paling berbahaya. Jadilah orang buta, Anda jadi orang buta, jadilah orang buta yang bijak, yang merata cara meraba gajah itu hingga dia tahu persis wujud gajah. Tidak sekedar panjang, lebar, atau tipis, atau apa saja, itu tidak semacam itu. Nah, kalau ingin tidak terpedaya, maka kalian jangan memperdayakan diri dengan pengetahuan kalian sendiri, yang tentu saja pengetahuan kita itulah masih sangat sedikit sekali dibandingkan ilmu yang bagaikan lautan itu, ya. Semoga kita golongan orang-orang yang tidak terpedaya dengan ilmu yang sampai kepada kita, amin ya robbal alamin. Insya Allah pada kajian yang akan datang akan dibahas yang kedua, ialah terpedaya orang-orang yang ahli ibadah atau berbuat ibadah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil alamin wa bi Muhammadin nabiyyah. Raditu billahi rabbil alamin wa Muhammadin nabiyyah. Raditu billahi rabbil alamin wa Muhammadin nabiyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan Allah yakum ajma'in wa alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.